Punya ide cemerlang itu satu hal ya, tapi mengubah ide itu jadi organisasi yang sukses, yang benar-benar jalan dan bertahan lama, wah itu tantangan yang beda lagi. Nah, ternyata ada loh semacam peta jalan yang bisa memandu kita semua. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita mengubah percikan ide itu jadi sebuah mesin organisasi yang berjalan mulus? Jawabannya sebenarnya ada di satu konsep inti yang kayaknya kita sering banget dengar, tapi mungkin belum benar-benar kita bedah dalamnya. Manajemen. Yap, manajemen. Ini bukan cuma istilah kaku yang kita dengar di ruang rapat loh. Ini tuh seni. Seni buat nyatuin orang dan semua sumber daya yang ada buat mencapai tujuan bareng-bareng. Anggap aja ini semacam sistem operasinya ide-ide hebat Anda. Nah, inti dari manajemen yang efektif ini bisa kita pecah jadi 4 langkah kunci. Simple kok, POAC. Dan ini penting banget nih, ini bukan sekedar daftar tugas ya, tapi sebuah siklus yang terus berputar, yang jadi fondasi kesuksesan. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita mulai perjalanan kita dan coba pahami dulu peta sukses sebuah organisasi ini. Setiap perjalanan, mau sejauh apapun itu, kan pasti dimulai dengan satu hal, yaitu tahu tujuannya kemana. Nah, dalam manajemen, ini adalah tahap yang pertama dan paling fundamental. Kita sebut planning atau perencanaan. Perencanaan itu bukan cuma soal mimpi-mimpi besar ya, ini adalah momen di mana kita benar-benar bikin blueprint-nya, cetak birunya secara detail. Apa sih tujuan akhir kita? Dan yang paling penting, langkah-langkah konkret apa yang bakal kita ambil buat sampai ke sana? Fondasinya itu dimulai dari yang paling atas, yang paling besar. Visi. Gambaran masa depan yang mau kita ciptakan itu apa? Nah, dari visi ini, baru deh kita terjemahin jadi misi. Apa yang kita lakukan secara konsisten untuk ngejar visi itu. Terakhir, misi ini kita pecah-pecah lagi jadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan bisa diukur. Tapi ingat ya, tujuan yang baik itu bukan sekadar harapan. Dia harus, pertama, bisa diukur, kedua, realistis, cukup menantang tapi masih bisa dicapai, dan yang paling krusial, harus punya batas waktu yang jelas. Kalau 3 hal ini nggak ada, ya itu bukan tujuan namanya, cuma angen-angen aja. Coba deh perhatiin contoh ini. Peningkatan sisa hasil usaha anggota sebesar 10% dalam jangka waktu 1 tahun buku. Nah, lihat kan? Angka 10% itu bikin dia terukur. Sisa hasil usaha anggota bikin dia spesifik. Dan 1 tahun buku kasih batas waktu yang jelas. Keren kan? Semua kriteria tujuan yang kuat ada semua dalam satu kalimat. Oke, petanya udah ada, tujuannya udah jelas. Nah, sekarang saatnya kita nyiapin kendaraan dan ngumpulin krunya buat mulai perjalanan. Disinilah tahap kedua dan ketiga masuk, organizing dan actuating. Dua-duanya ini kerja barengan, tapi fokusnya beda. Gini deh, organizing itu fokusnya ke apanya. Strukturnya gimana, tugasnya apa aja, sumber dayanya apa. Sementara actuating itu fokus ke siapa dan bagaimananya. Maksudnya gimana cara menggerakkan dan memotivasi orang-orang yang ada di dalam struktur itu. Jadi, kalau kita sederhanain lagi, organizing itu adalah momen di mana kita ngebangun kerangka kerjanya. Kita tentuin, oke, siapa ngerjain apa, bagaimana semua bagian ini nyambung, biar nggak ada yang tumpang tindih. Nah, ini tuh ibarat tulang punggung organisasinya. Tapi, kerangka doang kan nggak bisa gerak sendiri ya, butuh nyawa. Nah, actuating inilah nyawanya. Ini semua tentang kepemimpinan yang bisa menginspirasi, motivasi yang bikin tim semangat, dan soal gimana caranya mengubah semua rencana dan struktur tadi jadi aksi nyata di lapangan. Oke, timnya udah bergerak, mesinnya udah jalan. Tapi gimana kita bisa tahu kalau kita ini masih di jalur yang benar? Nggak nyasar gitu. Nah, disinilah tahap terakhir dari siklus ini berperan sangat penting, controlling atau pengawasan. Dengar kata controlling atau pengawasan mungkin kedengarannya agak kaku atau negatif ya, tapi sebenarnya ini tuh fungsi navigasi. Anggap aja kayak GPS-nya organisasi. Ini adalah proses di mana kita lihat lagi peta awal kita, rencana kita tadi, terus kita bandingin sama posisi kita sekarang. Tujuannya simpel, mastiin kita nggak tersesat. Prosesnya sendiri sebenarnya cukup sederhana loh. Pertama, kita bandingkan hasil nyapa dengan rencana awal. Terus kalau ada yang beda atau menyimpang, kita cari tahu di mana dan seberapa jauh bedanya. Lalu kita evaluasi, kenapa kok bisa beda? Dan yang terpenting, setelah itu kita ambil tindakan perbaikan biar bisa balik lagi ke jalur yang benar. Nah, sampai di sini mungkin Anda mikir, oke, berarti siklusnya udah selesai dong. Kita udah merencanakan, menjalankan, terus mengevaluasi.
Tapi, tunggu dulu, justru disinilah letak keajaiban dari kerangka kerja Poaci ini. Karena setiap informasi yang kita dapat dari tahap controlling tadi, setiap data, setiap pelajaran dari kesalahan atau keberhasilan, itu semua jadi umpan balik yang super berharga buat tahap planning di siklus berikutnya. Jadi, ini bukan garis lurus dari start ke finish. Ini adalah sebuah lingkaran, sebuah siklus perbaikan yang nggak pernah berhenti. Nah, sekarang coba deh ambil waktu sejenak buat refleksi. Coba pikirin organisasi, tim, atau mungkin proyek yang lagi Anda kerjain sekarang. Dari 4 tahap siklus ini, planning, organizing, actuating, dan controlling, kira-kira tahap mana nih yang paling krusial, yang paling perlu Anda perkuat saat ini biar bisa naik ke level berikutnya?